Untuk dari teman-teman sendiri, untuk perintahnya gimana ya, perintah projectnya itu? Kalau untuk perintah yang dari Bu Asri itu, Bu Asri cuma minta untuk menganalisis laporan keuangan kayak di perusahaan yang ada di IDX itu loh Mbak, kalau beliau nyontohinnya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan bisa disampaikan. Uh, karena sepertinya dari teman-teman belum ada tambahan, mungkin kita langsung ke contohnya. Jadi berarti sama ya. Jadi di tahunku itu juga diminta untuk menganalisis laporan keuangan untuk perusahaan GoPublic yang memang sumber laporan keuangannya itu ada di IDX. Nah, kalau kelompokku sendiri waktu itu menganalisisnya itu ada PT Indosat Ooredoo Hutchison. Jadi mungkin diawalinya dengan cover menarik kalau Bu Asri itu. Terus juga ada cover formalnya. Terus seperti biasa ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Kalau di tugas kelompokku itu pendahuluannya isinya profil perusahaannya aja. Jadi gambaran mengenai perusahaannya. Cuma kalau dari teman-teman tambahin mungkin tujuan analisisnya itu juga lebih bagus. Jadi mungkin kayak di pendahuluan itu ada perusahaannya itu didirikan tahun berapa, namanya apa, terus kemudian anak usahanya itu apa saja, sama yang dijual apa atau pelayanannya itu dalam hal apa. Karena ini Indosat jadi pelayanannya lebih ke ya layanan seluler dan lain-lain ini. Itu untuk yang pendahuluannya. Terus buat yang pembahasannya yang pertama itu ada laporan keuangannya. Jadi SS-an dari laporan keuangannya itu ada laporan posisi keuangan yang ini ya, tapi yang konsolidasian, jadi udah gabungan dari seluruh anak usahanya. Terus kemudian ada laporan arus kas. Ya cuma dua itu karena bahan analisis utamanya itu di dua laporan itu. Jadi kan karena di AKM 2 itu yang dipelajari itu ada investasi, terus liabilitas, ekuitas, sama laporan arus kas. Jadi untuk laporan keuangan yang digunakan untuk dianalisis itu ya dua laporan itu, laporan posisi keuangan yang dimana di situ ada informasi mengenai aset, investasinya ada di aset, kemudian ada informasi tentang liabilitas dan ekuitasnya juga. Nah ini dibahas dan dianalisis, kemudian sama laporan arus kas. Nah setelah ditampilkan laporannya, di SS laporannya, selanjutnya di pembahasan itu ada analisis kebijakan versus standar. Jadi mungkin
kalau untuk bagian ini biasanya pakai di catatan atas laporan keuangannya. Nah, di situ kan ada kayak pos-pos yang perlu dianalisis itu apa dibandingkan dengan standar yang ada. Misalnya ini kebijakan investasi. Investasi di perusahaannya itu apa aja. Terus cocok nggak dengan standar yang ada. Kalau ini dicocokkan dengan IFRS, yaitu kalau untuk investasi ada IAS 28 sama IAS 36, di mana untuk IAS 36 ini buat penurunan nilai untuk investasinya. Jadi kayak di sini membandingkan antara kebijakan yang digunakan di perusahaan itu dengan standar yang digunakan, apalagi di IDX, yaitu IFRS. Juga ini ada IFRS 5, kemudian yaitu IAS 28 dan IAS 36. Terus di akhir setelah posnya itu dijelaskan, setelah dibandingkan diberikan kayak kesimpulan. Intinya kebijakan akuntansi investasinya itu cocok enggak dengan standar yang metode yang digunakan itu seperti apa, disesuaikan dengan dibandingkan sih tepatnya dibandingkan dengan standar. Terus disimpulkan juga. Nah, itu juga sama di ekuitasnya juga. Jadi yang dianalisis itu utamanya 4 itu ya: investasi, liabilitas, ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan arus kasnya itu pakai metode apa gitu, langsung atau tidak langsung, terus cocok nggak dengan standarnya. Terus kemudian ini analisis akuntansi pos aset dengan standar yang berlaku. Sebenarnya waktu itu revisinya kelompokku cuma di sini, harusnya nggak perlu pakai ini sih. Jadi yang penting ada laporannya, kemudian ada analisis kebijakan versus standar, sama analisis kenaikan penurunan. Jadi untuk yang bagian ini seharusnya nggak usah gitu. Nah, kemudian setelah analisis kebijakan versus standar tadi, nggak usah dengan analisis kebijakan pos aset ini, langsung ke analisis kenaikan penurunan. Nah, di sini isinya itu kurang lebih ya berkaitan dengan rasio-rasionya, terus perubahan nilainya di awal tahun dengan akhir tahun. Misalnya ini investasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Nah, ini dibandingkan dulu, ini dari 30 Juni dengan 31 Desember 2022. Nah, ini dibandingkan, ternyata ada penurunan. Penurunannya itu berapa? Terus juga penurunannya ini karena apa? Jadi kayak kita menganalisis dulu, menunjukkan apa penurunan itu. Terus penyebabnya apa penurunan itu terjadi atau kenaikannya terjadi. Terus baru dianalisis kesehatan keuangan dan seterusnya. Dan di akhir disimpulkan itu juga diberi rekomendasi apa yang harus dilakukan berdasarkan penurunan atau kenaikan itu tadi. Yang liabilitas juga sama, perubahannya ada di mana, perubahannya itu signifikan atau enggak, terus naik atau turun, dihitung persentasenya, hitung rasionya juga boleh banget. Di sini juga ada rasionya, debt to equity, terus current ratio. Jadi ngaruhnya apa aja, dampaknya apa aja, dan juga
penyebabnya apa saja, faktor-faktornya. Ekuitas juga sama, kenaikan penurunan. Di laporan arus kas juga sama, kas awal dan kas akhirnya berapa, kenaikan penurunannya itu disebabkan oleh apa dan dampaknya apa, dianalisis. Terus yang terakhir, kesimpulan secara keseluruhan dari semua analisis itu, dan daftar pustaka kalau ada. Jadi intinya untuk isinya itu pertama harus cover menarik dan cover formal. Terus ada profil perusahaan. Terus digambarkan laporan keuangannya, bisa di SS dari lab IDE tadi. Kemudian analisis kebijakan versus standar dan analisis kenaikan penurunan, kesimpulan, dan daftar pustaka kalau ada. Mungkin itu untuk gambaran mengenai proyek AKM 2. Silakan teman-teman kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau bertanya. Mbak Balkis izin tanya, itu kan tadi ada kayak hitungan rasio-rasionya gitu ya, itu berarti dari kita ngitung sendiri gitu atau dari laporan keuangan perusahaannya itu udah ada? Untuk rasio itu kalau di laporan keuangannya itu udah ada, maka pakai yang di laporan keuangannya itu. Tapi kalau belum ada ya kita ngitung sendiri, kayak misalnya yang ini tadi, investasi, rasio penurunan atau rasio kenaikan. Kalau ini sebenarnya rumusnya kan tinggal penurunan atau kenaikannya berapa dibagi nilai awalnya berapa dikali 100. Kalau ini kan jelas nggak ada gitu di laporan keuangan, makanya dihitung sendiri. Tapi kalau rasionya itu ada, misalnya kayak yang liabilitas ini kan udah ada rasionya, tinggal rasionya itu juga ada di tahun lalu dan tahun sekarang. Jadi lebih ke membandingkan kenaikan penurunan rasionya itu karena apa gitu. Itu kalau untuk rasionya, kalau rasionya itu udah ada di laporan keuangan tuh. Oke, makasih Mbak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mau tanya soal tadi juga boleh, nggak apa-apa. Nazila mau tanya soal apa? Izin bertanya Mbak Balki, saya mau tanya untuk soal PR yang tadi itu yang situasi 2.